Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ووالاه. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amma ba'd. Para baik yang muliakan, para guru-guru agama, jamaah, hadirin sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kembali bisa dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suasana hangat, dalam rangka bersama-sama mengkaji, mempelajari daripada agama kita, yaitu agama Islam. Kemudian dan salam kita sampaikan pada junjungan kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam juga kita sampaikan pada segenap sahabat-sahabat beliau. Selawat dan salam tidak ketinggalan kita sampaikan kepada seluruh ahlul bait beliau dari zaman ke zaman hingga sampai akhir zaman, dan juga selawat dan salam kita sampaikan kepada umat-umat beliau, pengikut-pengikut beliau hingga sampai pada akhir masa. Hadirin kaum muslimin jemaah Majelis Taklim Darul Ummah yang berbahagia rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan pengajian kita pada minggu yang lalu sampai pada A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Taharati. Kitab yang menjelaskan tentang taharah atau bersuci. Ta'rifut taharati lughatan. Pengertian bersuci menurut etimologis atau bahasa, an-nazafah artinya adalah bersih. Minal adnasi hissiyah, nah, daripada kotoran-kotoran yang zahir. Kataharati seperti menyucikan anil hadasi wal khabas wal habasi, suci daripada hadas dan kotoran. Wal maknawiyati, dan pengertian suci secara maknawiyah. Kataharati anil amradil qalbiyati, yaitu adalah menyucikan dari penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit batin. Kal ujbi, seperti ujub, wal kibri, dan sombong, wal hasadi, dan dengki, wal riyai, dan riya, dan lain sebagainya. Nah, itu pengertian bersuci menurut bahasa, artinya adalah taharah menurut bahasa artinya bersuci. Wa syar'an, dan pengertian bersuci menurut syara, menurut istilah syara,
raf'u hadasin au izalatun najisin. Alhamdulillah Habib Abdullah Al-Habsyi. Bib. Sini. Allah sini. Selamat datang Habib Abdullah Al-Habsyi dari Martapura. Kita teruskan. Wa syar'an, dan pengertian taharah menurut syara atau istilah syara, raf'u hadasin au izalatun najisin, itu mengangkat hadas atau izalatun najisin, atau menghilangkan najis, au ma fi ma'nahuma, atau barang yang seumpama keduanya. Nah, itu arti menurut syara. Wa hadza ta'riful Imam Nawawi. Ini adalah pengertian taharah menurut Imam Nawawi. Wa syarhut ta'rif, dan penjelasan ta'rifnya itu ada al-awwalu raf'u hadas, maksudnya kal wudu'i wal ghusli. Yang dimaksud dengan mengangkat hadas, menghilangkan hadas seperti berwudu dan mandi. Itu disebut dengan menghilangkan hadas atau mengangkat hadas. Izalatun najisin, yang dimaksud dengan menghilangkan najis menurut Imam Nawawi itu adalah kal istinja'i bil ma'i, seperti beristinja dengan air. Wa ghasli saubil mutanajjis, dan menyuci atau membasuh baju yang kena najis, kain yang terkena najis. Ma fi makna raf'il hadas, dan wa fi makna raf'il hadas, dan dimaksud dengan makna yang semana dengan mengangkatkan hadas, katayamumi, seperti bertayamum, wa wudu'i, dan berwudu, dan seterusnya. Nah, itu Bapak sekalian rahimakumullah. Jadi taharah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya bersuci. Sedang menurut istilah syara artinya adalah bersuci atau menyucikan dari hadas dan najis. Dari hadas dan najis. Suci dari hadas adalah dengan mengerjakan wudu dan mandi dan tayamum. Sedang suci daripada najis adalah dengan menghilangkan najis yang ada pada badan, yang ada pada pakaian, dan yang ada pada tempat-tempat di mana di situ ada najis. Nah, itu yang dimaksud dengan menyucikan hadas dan najis. Nah, hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Itu yang pertama, sampai di situ dulu. Nah, kita teruskan ini yang seterusnya. Itu adalah tadi yang kedua. Di sini disebutkan bukan hanya menyucikan najis dan hadas secara lahiriah, tetapi juga dalam kitab ini disebutkan kita juga menyucikan hati, atau disebut dengan najis atau hadas maknawiyah, atau dalam bahasa lainnya penyakit batin, atau disebut juga penyakit hati. Kataharati anil amdalil qalbiyah, seperti menyucikan daripada penyakit hati. Kal hasadi, seperti hasad. Nah, jadi kita fikihnya kita tautkan dengan hakikat. Jadi sekaligus. Jadi fikih kita tautkan dengan hakikat. Dalam ilmu puas dengan kehidupannya. Dan sering merasa sedih, bisa marah, dan tidak jarang ingin melukai orang lain, menyakiti perasaan orang lain, dan merugikan orang lain. Bahkan senang kalau nikmat orang lain hilang dari tangan orang lain. Itu bila orang hasad, nukar mobil, mudah-mudahan tabrak, mudah-mudahan hilang. Tidak senang nikmat orang lain itu ada pada orang lain, kalau malu hilang. Nah, itu penyakit hasad, penyakit hati.
Dan kaum muslimin jamaah yang berbahagia, lebih berbahaya lagi. Bukan hanya itu, penyakit hasad dapat memakan dan menghanguskan pahala kebaikan seseorang. Seperti api memakan kayu bakar. Bangkrut pipai, habis. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Rawahu Abu Daud, yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dimaksud tadi sabda Nabi tadi, jauhilah oleh kamu penyakit hasad, karena sesungguhnya hasad itu, kata Nabi, dapat memakan kebaikan seseorang seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, jadi bahaya dengki ini. Bisi amal ibadah sembahyang, amal puasa, amal sedekah, amal zakat, amal haji, dengki kita, maka hanguslah pahala itu. Akhirnya kita menjadi orang muflis. Muflis artinya bangkrut di akhirat. Dia datang menghadap Allah dengan sejumlah pahala, tetapi pahalanya bangkrut dikarenakan atau disebabkan penyakit hasad yang ada pada hatinya. Nah itu. Tapi kaum muslimin jamaah rahimakumullah, ada dua dengki atau iri yang boleh. Nah ini. Ada dua dengki atau iri yang boleh, bahkan harus dilaksanakan, yaitu orang yang dianugerahi Al-Quran oleh Allah, paham Quran, bisa mengaji lancar baik, lantas ia membaca siang hari dan malam, kita iri, hendak juga kayak itu boleh satu. Dan orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya malam atau siang, maksudnya selalu menginfakkan hartanya. Nah, ini yang boleh. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang berbunyi, la hasada illa ala snatain, tidak boleh dengki atau iri kecuali dua perkara. Rajulun atahullahul qur'ana fahuwa yatluhu ana al-lail wa ana an-nahar, wa rajulun atahullahu malan bahwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar, rawahul Bukhari. Yang artinya tidak boleh hasad, iri, dengki kecuali dua perkara. Ada seseorang yang dianugerahi Al-Quran, lantas ia membacanya malam dan siang, kita boleh hendak menurut itu juga, iri kita hendak itu juga. Juga yang kedua, ada orang yang dianugerahi harta, lalu yang menginfakkannya malam dan siang, artinya selalu berinfak. Hadis riwayat Bukhari. Adanya permusuhan atau karena kebencian. Bila benci dengan orang lain, nah itu bisa, maksudnya bila benci kepada orang lain bisa menyebabkan dengki. Karena muar baik, karena senang lalu dengki. Itu sebab pertama. Jadi karena permusuhan dan kebencian, itu satu. Kedua, orang bisa dengki kenapa? Karena keras hati. Hatinya keras. Kenapa hatinya keras? Karena hatinya berpenyakit. Ketiga, orang itu bisa dengki, bisa hasad dikarenakan cinta kedudukan. Kedudukannya mau diambil orang, dengkinya. Atau orang lain lebih tinggi darinya, dia dengki. Hendak menuruti kada kawa, bisa terjadi dengki. Kedudukan dan jabatan. Atau karena sombong. Karena sombong bisa menyebabkan hasad.
Atau bisa orang itu jadi hasad atau dengki disebabkan karena takut kehilangan kepentingannya. Nah, kepentingannya terganggu, lalu dia dengki kepada orang lain. Ini penyakit hati. Dan penyakit hati ini Bapak sekalian kada sedikit. Ada 99 penyakit hati. Insya Allah kita habiskan mulai malam ini mulai 1 hasad. Jadi mungkin berapa kali pertemuan kita sampai ke 99-nya. 5 habis 99 penyakit hati ini hanya obatnya. Nah, jadi apa namanya? Perjalanan kita panjang. Yalah. Ini hanya sebuting, berarti lagi berapa? 99. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Lalu konsekuensi logis atau akibat atau dampak dari penyakit dengki ini apa? Di antaranya adalah dapat merusak amal kebaikan dan menjadikan orang tua muflis, bangkrut di akhirat tadi. Jadi amal kebaikannya rusak dan menjadi bangkrut di akhirat. Itu akibat daripada hasad. Kedua, menimbulkan perasaan tidak tenang. Selamanya orang dengki tidak pernah tenang hatinya. Berarti kada senang itu kacau terus. Apa galau aja orang nanya? Galau aja orang ini kan. Nah, kacau, kada pernah tenang. Kemudian orang yang dengki, akibat dari dengki ini dia memiliki banyak musuh dan sedikit teman. Orang ada ketujuh, yalah. Nah, akibat dengki banyak menyita waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal banyak hal-hal yang perlu kita kerjakan dalam hidup ini. Tapi karena ya lebih, nah jadi itu bahaya sekali penyakit dengki ini. Kemudian dampaknya juga atau akibat atau pengaruh dari dengki ini adalah timbulnya rasa dendam dalam hati. Dendam akhirnya dari dengki ini, dari hasad ini, dan pengaruh dari hasad ini atau akibat hasad ini juga menyebabkan tinggi atas nikmat yang diterima orang lain. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beli mobil itu bisa pusing kepalanya. Jangan khawatir inya amun orang nukar supaya hancur atau kayak apa hilang. Supaya terjadi kah macam-macam. Nah, jadi kalau orang melihat itu maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini solusinya nih. Supaya lepas ketika kita merasa dengki atas nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Mohon ampun kita. Ampun ya Allah. Berarti Allah ini kada reda atas nikmat yang Engkau berikan kepada orang lain. Kita minta ampun. Nah, satu solusinya, jalan keluarnya. Kedua, doakan orang itu supaya baik atau doakan dengan kebaikan. Jangan didoakan dengan ketidakbaikan. Itu bertambahnya. Mudah-mudahan Sidin panjang umur. Mudah-mudahan beliau bisa beli mobil lagi. Mudah-mudahan beliau dan seterusnya. Nah, jadi dia dapat nikmat, doakan lagi. Dan harus kita ketahui, doa itu 10 kali kembali kepada kita. Nah, itu solusi yang kedua lah. Doakan orang lain itu dengan kebaikan. Ketiga, solusinya ketika kita berpenyakit dengan penyakit dengki dalam hati kita atau hasad, kita menahan diri dari sikap tidak reda kepada Allah. Sebab ketika orang dapat nikmat kita tidak senang, itu artinya kita tidak reda terhadap Allah karena Allah berikan nikmat kepada kita. Itu bahayanya. Bahaya sekali. Kalau Allah menghendaki terserah Tuhan. Nah, ya kalau siapa kan. Nah, jadi kita kalau kita dengki kita tidak rela kepada Allah memberikan nikmat kepada orang itu. Itulah jadi terlarang. Berbahaya sekali. Nah, itu penyakit hasad atau dengki.
Solusi seterusnya adalah memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sesudah sembahyang yang wajib, sembahyang sunat, bisa baca tasbih, bisa baca salawat, bisa istighfar dan lain-lainnya. Itu juga salah satu solusi untuk menghilangkan sifat kedengkian yang ada di dalam diri kita. Selanjutnya, perbanyaklah bersyukur. Sebenarnya kurang bersyukur termasuk di dalam menyampaikan dengki. Syukur nikmat yang Allah berikan kepada kita walaupun sedikit, apalagi banyak. Nah, kemudian solusi yang selanjutnya adalah bersikaplah tawadu, rendah hati kepada orang lain. Salah satu solusi untuk menghindari jangan sampai kita dijangkiti penyakit hati yang namanya hasad tadi. Dan biasakan berprasangka baik atau husnuzan kepada Allah. Positive thinking aja dalam hidup ini. Baik sangka. Apapun yang terjadi baik pada orang lain atau kepada kita, itu adalah terbaik menurut Allah untuk kita dan untuk orang lain. Itu intinya. Jadi baik sangka atau berprasangka baik kepada Allah atau husnuzan billahi ta'ala. Nah, itulah beberapa solusi ketika kita diserang oleh penyakit hasad atau dengki itu. Nah, itu satu. Waktu kita masih adalah penyakit hati yang kedua, takabur dari 99 tadi. Takabur biasanya diartikan dalam bahasa Indonesia dengan sombong. Sombong. Sombong itu apa? Sombong adalah merasa lebih unggul dari orang lain. Itu sombong. Pokoknya lebih. Merasa paling lebih dari orang lain, itu sombong. Orang yang terkena penyakit sombong ini cenderung dalam hidupnya, dalam hatinya menganggap dirinya sebagai orang yang terbaik dan meremehkan orang lain siapapun. Uyuh bana punya yang seorang bang. Nah itu sombong aja. Pokoknya merasa paling lah. Paling ini, paling itu, paling saat ini. Pokoknya paling orang lain tuh uyuh. Nah itu. Di bawah ada apa-apanya. Itu sombong. Jadi cenderung menganggap dirinya sebagai orang yang terbaik dan meremehkan orang lain. Padahal banyak orang lebih baik dari Sidin sebujurnya. Cuma karena penyakit itu besarang tuh rasa paharatnya itu. Nah ini bahaya sekali juga. Ini penyakit sombong bahaya juga. Iya. Iblis itu di surga, biblah. Karena sombong, ayo, keluh. Disuruh sujud kepada Adam, tidak mau, itu sombong. Kita masuk surga aja belum. Sombong, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kemarin sudah kita sampaikan apa iblis itu banyak keluarnya gelar aja di langit. Al-Abid, Al-Wali, At-Taqi, banyak gelarnya. Karena sombong, tidak mau sujud diperintahnya oleh Allah kepada Adam, maka dia dipunis. Nah, masuk neraka. Hadirin kaum muslimin jemaah yang berbahagia rahimakumullah. Lalu orang itu jadi sombong kenapa gerang? Iyalah. Dia harus tahu jadi sombong kenapa garang. Orang banyak yang kada sombong, kenapa sombong? Jadi ada apa dengan dia? Nah itu. Sombong itu bisa disebabkan karena berilmu, karena alim. Karena alim, karena berilmu. Jadi orang yang memiliki ilmu sangat berpeluang untuk diserang penyakit sombong. Karena menganggap orang lain kebungol. Jadi merasa pinjam paling pintar, orang lain bungol, sombong aja dengan kepintaran dengan ilmunya. Nah ini bahaya juga, ini sangat bahaya.
Jadi orang yang memiliki ilmu sangat berpeluang menjadi orang sombong. Siapapun orangnya, dimanapun dia berada. Kenapa? Bencana ilmu itu adalah kecongkakan kepada orang lain. Jadi sombong karena ilmu banyak. Kan alim bisa sombong. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian orang sombong karena amal ibadah bisa juga. Dia ulama dan ahli ibadah itu sangat berpotensi menjadi orang sombong. Kenapa? Biasanya paling tidak ada 3 tingkatan. Kesombongan dalam hatinya, ia merasa lebih banyak dan telah beribadah banyak dibanding orang lain. 1. Jadi bisa muncul sombongnya dari hati. Orang yang alim, orang yang ahli ibadah itu merasa lebih banyak ibadahnya dari orang lain. Timbul di hati. Nah, 1. Orang yang semacam ini tertanam dalam hatinya itu pohon kesombongan. Dalam kitab disebut dengan syajaratul kibar. Di hatinya, kira-kira di Pakapuran nih atau di Banjar nih seorang paling banyak amalnya. Nah, itu saya sombong aja ya lah. Itu tertanam di dalam hatinya syajaratul kibar. Pohon kesombongan. Itu 1. Itu di hati. Kemudian yang kedua, kesombongan dari orang yang ahli ibadah tadi, ulama tadi. Kesombongan yang ditampilkan dalam perbuatan, seperti marah ketika tidak dihormati. Jadi disebut kiainya misalnya, tapi kalau dulu kita ada artinya kadang disebut titelnya misalnya, marah. Itu kesombongan yang ditampilkan dalam perbuatan. Marah ketika tidak dihormati. Kadang-kadang melihkan wajahnya dari orang lain dan sebagainya. Kan heran nih. Bisa aja. Itu kesombongan ditampilkan dalam perbuatan. Ada lagi kesombongan yang muncul dalam perkataan. Siapa garang dia tuh, Jar? Karena berapanya? Siapa garang? Siapa dia tuh? Apa amalnya? Apa kontribusinya sekarang? Wah, itu dalam ini dia lakukan yang itu. Nah, itu sombong karena perkataan. Jadi ada 3, sombong karena di dalam hatinya, sombong karena perbuatannya, dan sombong karena perkataannya. Dan sebagainya. Ada lagi orang bisa sombong disebabkan karena ketampanan, kecantikan. Kalau jual mahalai, tampan, cantik. Orang bisa sombong karena ketampanan atau kecantikan seorang. Jadi ketampanan, kecantikan sangat berpotensi menyeret pemiliknya menjadi orang yang sombong dan mencela orang lain nang kada tampan. Hirang banget, hirang apa jorang kampung, hirang melutong. Nah, padahal sebenarnya putih itu kedada kalau ada hirang, dan tidak ada putih manis, yang ada hitam manis. Nah, jadi orang hitam berterima kasih kepada orang putih, dan orang putih terima kasih kepada orang hitam. Tidak ada putih kalau tidak ada hitam, dan tidak ada hitam manis kalau tidak ada putih. Itu sebujurnya. Dengan ketampanannya dan kecantikannya dia mencela orang lain tidak tampan, tidak cantik, bahkan membuka aib orang lain, keburukan orang lain, karena orang lain tidak sempurna, dia sempurna. Tampan, tambah lagi kaya, bungas, cantik, kaya pulang. Jadi orang lain tuh uyuh banar dianggapnya. Nah, bisa sombong dikarenakan apa tadi? Ketampanan atau kecantikan. Bisa juga sombong disebabkan karena kekayaan. Kenapa? Tidak jarang seseorang menjadi sombong karena kekayaannya. Kenapa? Karena dengan kekayaannya apapun yang ia inginkan bisa dilakukannya. Apa yang ia kehendaki bisa dia lakukan dengan uang. Nah, itu.
lalu dia sombong. Ada ini kawa, orang lain tidak bisa, iyalah. Kadang-kadang berduit. Lalu dengan itu bisa berpotensi, sangat berpotensi sekali disarang oleh penyakit sombong. Bukan berarti orang kaya sombong, maksudnya bisa saja orang kaya jadi sombong. Tidak mesti kan? Sama, bukan ulama itu sombong, kada bisa saja terjadi sombong. Bisa saja hasad seperti tadi. Nah itu. Orang bisa sombong karena banyak pengikut. Nah, bisa sombong karena pengikut banyak, karena banyak jamaah, banyak murid. Sangat berpotensi sekali menjadi orang sombong dalam hidupnya. Kendati pun kadang-kadang dia sendiri tidak memiliki kesempurnaan yang sebenarnya. Nah, bersikap sombong itu dilarang dalam agama kita. Nah, jadi orang bisa sombong karena banyak pengikut, bisa sombong karena banyak jamaah, bisa sombong karena banyak murid. Karena terdorong untuk bersikap sombong. Oleh karena itu berhati-hatilah dalam hidup ini. Berhati-hati dalam hidup ini. Selalulah bersikap tawadu, rendah hati, dan selalu tidak membanggakan apa yang kita miliki dalam hidup ini. Karena sesungguhnya yang kita miliki seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya dititipi saja. Untuk apa? Berharap-harap. Jalan. Nah, lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Milik Allah lah apa yang di langit dan bumi, termasuk diri kita. Apa yang kita sombongkan? Yalah. Baik berupa ilmu, baik berupa amal ibadah, baik harta, baik banyak lain-lainnya, tidak pantas dengan itu menyebabkan kita menjadi orang yang sombong di dalam kehidupan kita. Kaum muslimin dan muslimat hadirin yang berbahagia rahimakumullah, barangkali inilah yang bisa ulun sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.